Halo semuanya, dengan The Buddy di sini. Di video kali ini kita akan bahas free to play lineup rekomendasi dan tier list untuk Flyhack yang akan rilis sebentar lagi. Jika kalian tertarik dengan banner yang akan datang, potensi rerun dan pembahasan seputar game Haikyuu, kalian di tempat yang tepat. Sebelum mulai, hanya pengingat saja, semua yang ada di video ini berdasarkan game versi Jepang. Itu berarti banner dan event bisa berubah di server global ini. Jadi, terima saja dengan lapang dada. Sebelum masuk ke tier list, kita akan bahas tentang bond, ikatan atau friendship. Saya manggilnya link, jadi setiap pemain punya link tersendiri, di mana ada partner link seperti Hinata dan Kageyama, ataupun Hinata dan Kenma. Tidak semua partner link punya combo, ada link yang hanya memberikan stat tambahan saja, seperti block, service, penerimaan, spike, dan sebagian memiliki quick attack ataupun spesial combo. Jadi jika mau gacha pemain, pastikan dia punya link spesial combo gitu biar bagus. Kalau link pemain biasa dia nambah stat tertentu saja, bisa dikatakan cukup bagus. Ada beberapa pemain yang memiliki spesial link di rank SR, SSR, dan UR. Contohnya Hinata dan Kageyama, Kenma Kuro, Aone Futakuchi, Oikawa Iwajumi, Ushijima Shirabu, Bokuto Akashi, Korai Hirugami, Atsumu Osamu, kayak gitu. Untuk mendapatkan para pemain tersebut agak susah kalau kurang hoki. Jadi kalian bisa fokus di rank SR atau SSR di awal game ketika Flyhack rilis nanti. Karena kita butuh banyak pemain jika ingin menyelesaikan beberapa game mode di sini. Untuk pemain SSR dan UR harusnya ada rerun banner. Untuk pemain SP kurang tahu. Link atau Kijuna skill effect, ada link yang memberikan buff untuk kedua pemain saja, ada yang memberikan buff untuk semua pemain ataupun beberapa pemain saja. Contohnya Hinata dan Kageyama, Atsumu dan Osamu itu dia ada quick attack. Ada yang nambah di stat power, spike, penerimaan, block, pengurangan quick attack, spike, dan lainnya. Pokoknya kalau bisa incar pemain yang punya special link gitu. Mungkin wajib dapet sih, karena kita butuh banyak pemain, benar-benar butuh banyak pemain di game Flyhack ini. Untuk para pemain UR dan SP itu muncul setelah 1 tahun. Untuk SP ya, tepatnya itu 1 tahun setelah gamenya rilis. Untuk UR itu 3 bulan setelah gamenya rilis, yaitu Ushijima UR yang pertama kali akan muncul. Kalian bisa lihat di banner yang mana yang akan datang di server global nanti. Kalian bisa lihat ya di video sebelumnya ataupun tutorial sebelumnya yang telah saya buat, ataupun kalian bisa cari di thebuddy.github.io ya. Di sana ada tutorial untuk Flyhack dan game lainnya. Untuk para pemain SP ini rilisnya berdekatan, contohnya seperti Aone, Akashi, dan Bokuto. Terus untuk Hinata dan Kenma itu benar-benar kalau nggak salah itu 1 tahun setelah gamenya rilis. Untuk para pemain UR, kalian bisa mengumpulkan ya games ataupun diamondnya setelah 1 bulan kalian bermain. Jadi awal-awal kalian bisa spam dikit ya gamesnya, atau kalian bisa menyimpan untuk mendapatkan permain yang kalian inginkan. Seperti game-game gacha lainnya, kalian bisa gacha di karakter favorit kalian, ataupun kalian bisa gacha di banner manapun yang kalian mau, kayak gitu. Untuk stat para pemain UR, yang paling tinggi itu kalau nggak tidak salah UR Sakusa. Dia rilis 1 tahun setelah gamenya rilis ya. 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun berapa bulan. Pokoknya yang paling tinggi itu UR Sakusa. Untuk Korai Hirugami itu di bawah Sakusa, sama halnya dengan Atsumu dan Osamu itu di bawah. Jadi kalau mau lihat UR stat yang paling tinggi, tunggu nanti UR Sakusa. Untuk UR Ushijima itu mirip-mirip ya seperti UR Bokuto. Kira-kira 11-12. Tidak terlalu jauh ya perbedaan statnya, paling 10-20. Itu tergantung dari spike, penerimaan, block, dan lainnya. Untuk line up ataupun formasi itu ada 4 ya. Kalian bisa buat 4 formasi nanti setelah gamenya 1 tahun mungkin. Kalau awal-awal itu mungkin hanya 1-2 formasi yang bisa kalian buat. Untuk line up-nya itu sama seperti game lainnya. Ada beberapa opsi ya, khususnya untuk poli itu ada MBWS, Libero, Setter, dan untuk Flyhack ini ada OP. OP itu opposite hitter, dia berperan dalam menyerang dan bertahan, kayak gitu. Untuk cheerleader juga ada di sini, mirip-mirip manager ya, dia ngasih buff juga. Jadi kalian nanti ada gacha banner tertentu untuk cheerleader ya, ataupun manager kayak gitu. Jadi setiap tim itu punya cheerleadernya masing-masing.
Entah 2, entah 3, entah 4, pokoknya ada nanti rilis ya bannernya. Dan untuk yang banner gratisan di cheerleader itu kalau nggak salah hanya satu ya setiap harinya. Sisanya itu bannernya tidak gratis, jadi kalian mesti buang diamond atau game sekalian. Makanya kalian perhatikan manajer atau cheerleader mana yang kalian butuhkan. Khususnya untuk game ini itu kalian perlu 3 cheerleader ya. Entah dari tim yang sama ataupun tim yang berbeda kayak gitu. Untuk line up utamanya itu 7 ya, otomatis nanti dia tergantikan karena libero itu termasuk salah satu pemain yang akan muncul di formasi. Jadi untuk tipe karakternya itu ada beberapa ya, kayak haste, block, penerimaan, dan power kayak gitu. Jadi setiap pemain memiliki karakternya masing-masing. Kalian bisa melihat dengan ikon gambar petir, penerimaan, net, dan bola kayak gitu. Jadi setiap pemain dia punya karakteristiknya masing-masing. Semuanya balik lagi ke kalian mau buat tim campuran ataupun full satu tim. Kalau dari saran saya buat beberapa pemain karena kita butuh minimalnya 3 line up ataupun 4 line up tim ya. Jadi bebas mau kalian mau buat tim campuran ataupun full satu tim. Bagi kalian yang pertama kali tahu channel The Buddy, kalian bisa lihat ya di deskripsi video ataupun pin komen. Di sana ada link thebuddy.github.io. Di sini kalian bisa melihat tutorial untuk IQ Flyhack ya. Entah itu tier list, beberapa banner yang akan muncul, dan event-event tertentu yang akan muncul nanti di server global. Untuk tier list ya ini berdasarkan 3 bulan gamenya rilis, jadi belum semuanya. Untuk UR ataupun SP ini belum semuanya dimasukkan, jadi hanya beberapa SSR, UR, dan SR saja. Untuk SSR ataupun tier listnya ini disesuaikan ya, sesuai dengan link para pemain tersebut ataupun seperti yang sebelumnya bond, ikatan, ataupun Kijuna Effect. Jadi beberapa pemain dia punya linknya masing-masing. Jadi untuk para pemain yang tipenya di bawah SR, kalian bisa gunakan mereka untuk bahan-bahan upgrade karena di sini tidak ada reset level dan lainnya. Jadi mesti kalian perhatikan baik-baik karakter mana saja yang bakal kalian mainkan dan upgrade. Untuk di awal game kalau tidak salah kita mendapatkan satu SSR gratis ya. Kalian bisa pilih mau Iwaizumi, Tanaka, ataupun Aoni. Kalau kalian mau buat tim Karasuno mungkin kalian bisa ambil Tanaka karena dia ada link ya dengan Nishinoya kalau tidak salah. Untuk line up rekomendasinya ya kalian bisa campuran ya, atau kalian bisa fokus satu tim karena di awal itu timnya sedikit ya, baru Karasuno, Aobajosai, Datetes, dan Nekoma kalau tidak salah. Jadi kalian bisa berfokus kepada 4 tim tersebut. Khususnya nanti setelah 3 bulan itu baru Shiratori Jawa muncul. Jadi untuk awal-awal kalian bisa pakai karakter SR dan SSR ya campuran, entah dari Karasuno, Nekoma, Aobajosai ataupun Datetes. Dari saya mungkin kalian bisa ambil Tanaka karena nanti ada Nishinoya Libero. Kalau kalian butuhnya Ushijiman berarti nanti tunggu Ushijima rilis ya setelah 3 bulan gamenya rilis. Untuk game Flyhack ini sepertinya tidak perlu reroll. Jika kalian ingin reroll silahkan saja. Untuk IQ Flyhack line up builder ya kalian bisa lihat di thebuddy.github.io itu ada line up builder ya untuk game Flyhack ini. Untuk gambarnya itu ataupun timnya baru beberapa ya sampai Shiratori Jawa, jadi bisa kalian lihat di sana dan download gambarnya, terus kalian bisa upload dan buat karakter mana saja yang mau kalian ambil. Kemungkinan nanti para pemain dan tim lainnya itu bakalan diupdate. Untuk menghapus ya gambar yang sudah diupload itu kalian bisa clear cache ataupun cookie-nya ya. Setelah itu kalian bisa upload karakter ataupun tim mana yang ingin kalian buat di line up builder ini. Khususnya para pemain UR ataupun SP itu nanti bakalan diupdate suatu hari ya. Jadi bukan sekarang. Karena agak lumayan lama juga ngumpulin gambarnya di game ya. Untuk ukuran game Flyhack ini 3 gigaan jadi tidak terlalu berat. Yang agak memberatkan mungkin dari spesifikasi gamenya. Itu entah Android 9 atau Android 7 ke atas. Kira-kira begitu ya untuk line up rekomendasi dan tier list untuk game Flyhack ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Untuk awal-awal game saya rekomendasikan kalian buat para pemain Karasuno, Nekoma, Aobajosai ataupun Datetes karena Shiratori Jawa nanti rilisnya setelah 3 bulan. Gracias por ver, nos vemos en los próximos vídeos. No olvides los subs, dale me gusta y deja un comentario.